Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Selama 2 hari saya berbicara tentang level-level pengalaman. Kemarin tentang level cinta dan sebelumnya adalah level acceptance. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang level peace. Ketika kita sudah melalui banyak hal, kemarin level acceptance, kemudian level cinta yang hanya 4% itu. Ketika kita bisa mengalami level cinta itu, maka kesadaran kita semakin cepat untuk naik tingkat. Sampai pada level peace atau damai. Level damai ini seseorang yang mengalami secara sadar bahwa hidupnya itu mengalir tanpa konflik sama sekali. Karena tidak ada keterpisahan antara dirinya dengan yang lain. Sehingga tidak terjadi konflik. Dirinya mengalami in peace atau mengalami kesatuan dengan ciptaan yang lain. Bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama yang lain, bersatu juga dengan makhluk yang lain. Kesadaran pada level ini adalah kesadaran yang sangat tinggi sehingga dia selalu di dalam harmoni dengan siapa saja. Dan itu mengalir dari dalam, bukan dari luar. Karena itu, damai adalah state of being, cara beradanya, atau cara dia hadir, itu hadir dalam kedamaian dengan segalanya. Memang ini sulit sekali untuk digambarkan, tetapi ada. Itu berarti bahwa secara potensial itu kita bisa mencapai tahap itu. Pada saat ini, dia hadir sebagai kedamaian. Dan karena itu pikiran menjadi sangat kecil. Pikiran itu menjadi seperti teddy bear. Ada tetapi so cute, so little, dan dipeluk dengan sangat menyenangkan. Pikiran tidak mengganggu lagi dan tidak dominan. Dan karena itu yang ada adalah damai. Karena memang yang membuat kita tidak damai ya pikiran kita sendiri. Dan semakin tinggi kesadaran kita, semakin sedikit pikiran itu muncul. Karena memang pikiran akan membuahkan ego. Dan ketika pikiran itu kecil sekali, maka dia hadir seperti teddy bear yang cute dan menarik dan perlu dipeluk, perlu mendapatkan kasih. Nah, pada tahap ini orang sudah mencapai kedamaian dan ketenangan yang berasal dari dalam. Pikiran menjadi sangat kecil peranannya. Memang menjadi sangat sulit dibayangkan karena kebanyakan kita 85% masih didominasi oleh pikiran. Maka kemudian pikiran sulit sekali menerimanya, selalu ada penyangkalan. Tetapi tidak berarti bahwa pikiran itu benar dan dominan, tidak. Pada kenyataannya justru level-level kesadaran tertentu membuat kita semakin penuh kasih, penuh kedamaian. Dan itu berarti pikiran makin kecil. Pikiran-pikiran yang muncul menjadi pikiran yang sangat perlu dikasihi. So cute, tidak lagi mengganggu. Memang level ini tidak semuanya orang bisa mencapai, tetapi secara potensial bisa. Artinya kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam damai di dunia ini. Damai yang tidak diambil oleh dunia ini. Damai yang berasal dari Tuhan. Damai yang berasal dari dalam. Karena itu kitab suci banyak sekali meminta kita untuk tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Pikiran Tuhan dengan pikiran kita jauh jaraknya. Maka kita diminta tidak mengandalkan pikiran sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan baik di dalam Amsal maupun di dalam Injil maupun dalam kitab-kitab yang lain,
selalu disampaikan hal itu. Hanya memang karena kita dibesarkan supaya terus-menerus mengandalkan akal budi kita sendiri, ketika kita diminta untuk menyerahkannya, itu menjadi sulit sekali. Nah, pada level peace, damai, surrender atau pasrah atau menyerah, itu sudah sangat dominan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bersyukur atas segala sesuatu. Pada level ini dia memilih untuk kehilangan nyawanya. Karena dengan kehilangan nyawanya dia mendapatkan nyawanya. Dia menempuh jalur yang berlawanan. Tidak lagi mempertahankan nyawa, pikiran dan ide, tetapi menyerahkan, surrender. Dan justru mendapatkan kehidupan. Karena memang orang pada level damai percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Pikiran-pikirannya sinkron dan in harmoni dengan apa yang terjadi, yang dia hadapi setiap saat. Saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya sudah mengalaminya, bukan. Tetapi saya melihat, saya menyaksikan, saya merasakan ada orang-orang yang sampai pada level ini. Sehingga orangnya itu selalu in harmoni dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga merasakan damai. Maka orang-orang seperti ini banyak dikelilingi oleh orang-orang yang ikut merasakan kedamaiannya. Karena orang pada level damai ini, dia sudah menjadi saluran kedamaian itu sendiri yang membawa damai kepada orang-orang di sekitarnya, kepada makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Ini sungguh-sungguh orang yang sudah sampai pada tahap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan memiliki bumi, dan itu memang benar. Di dekat orang seperti ini secara fisik ikut merasakan kedamaian. Karena itu ada begitu banyak guru yang didatangi oleh banyak orang, bahkan dari jauh-jauh. Bahkan rela berkorban banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, uang juga untuk datang dan ketemu orang seperti ini. Untuk sekedar duduk dan kemudian ikut menerima kedamaian yang terpancar secara fisik dari orang ini. Dari tatapan matanya, dari tutur katanya, dari sikapnya, dari energi yang terpancar dari dalam. Itu sungguh-sungguh mendamaikan, bahkan menyembuhkan. Karena bisa membuat pikiran menjadi lebih damai dan tenang. Bersama dengan orang seperti ini, waktu seperti berhenti. Menemukan damai sejahtera. Dan memandang dunia bisa dengan cara yang sangat berbeda. Kabar baiknya adalah Anda bisa mencapai level itu. Bisa. Asal kita mempunyai a strong will. Keinginan yang kuat, ketekunan, dan kepasrahan, keterbukaan. Siap untuk menerima karunia dan anugerah dari Tuhan. Surrender, mentransformasi pikiran-pikiran kita. Karena itu Santo Ignatius dari Loyola mempunyai doa yang sangat indah yang disebut dengan susipe. Ambillah ya Tuhan. Intinya adalah sebuah kepasrahan total. Ambillah ya Tuhan, keinginan, pikiranku, kehendakku, ambil semuanya diambil. Pasrah total. Sehingga tidak ada apa-apa lagi. Dan kemudian pada akhir doa susipe itu, cintamu saja anugerahkan kepadaku, dan itu sudah cukup bagiku. Orang-orang seperti Santo Ignatius inilah yang sampai pada level kedamaian, ketenangan, hanya cinta Tuhan saja, diam di dalam cinta Tuhan. Keinginan, kehendak, impian, ingatan, kenangan,
Semua diserahkan kepada Tuhan. Surrender. Dan yang ada kemudian adalah harmoni. Tinggal dalam kedamaian bersama Tuhan. Dan itu effortless, mengalir dari dalam. Dan itulah surga di atas bumi. Kabar gembiranya selalu adalah bahwa Anda bisa pada level itu. Karena itu tersedia bagi kita. Bahkan itu adalah our true nature, yaitu damai sejahtera, kasih, kepercayaan. Jalannya adalah jalan kasih, yaitu mempercayakan segalanya kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segala sesuatu dengan penuh rasa syukur. Karena memang mengalami secara real bahwa Tuhan begitu mencintai kita tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.